Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, penuh syukur, penuh kemudahan dan pertolongan Allah. Siap, ketemu lagi dengan saya Zahroh Apsela dan apa nih yang akan dilakuin hari ini? Insya Allah saya akan berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman, pengalaman dalam teknik-teknik berjualan dan teknik-teknik closing atau yang sering kita sebut ilmu sales. Di sini kita akan ngebahas kenapa teman-teman perlu belajar ilmu sales, ya kan? Kan biasanya pertanyaannya gini, Kak, aku udah belajar ngiklan, chat aku udah banyak, tapi kok yang closing nggak ada. Kak, chat aku banyak, tapi kok yang closing sedikit. Masuk nih 30 chat, tapi kok yang closing cuma 3. Dan pertanyaan itu mending jumlah yang sedikit ya. Tapi kalau bisnis perusahaan kan dengan pertanyaan-pertanyaan serupa sebenarnya. Itu dalam konteks teman-teman yang mungkin secara penjualannya masih dengan jumlah yang sedikit. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang datang dari perusahaan yang CS-nya udah 4 orang, udah 5 orang, 6 orang, kan tetap kalau nggak belajar sales akan bertemu dengan permasalahan yang sama. Kok leads aku banyak tapi nggak closing? Atau kok CS udah diajarin tapi nggak bisa closing? Ketika seorang pengusaha ataupun seorang yang menjalankan sebuah bisnis tanpa belajar sales, maka dia kehilangan salah satu pilar di bangunan rumahnya. Karena ketika belajar digital marketing itu tujuannya untuk mendatangkan traffic atau calon customer. Sementara nanti customernya beli atau tidak, itu akan tergantung dari keilmuan, kemampuan dalam menghandle penolakan-penolakan yang nanti akan terjadi di obrolan. Makanya sales itu nggak cuma asal bisa memilih seseorang menjadi CS, lalu ya udah diajarin dengan seadanya cukup. Enggak, mereka perlu belajar. Karena sales itu adalah penerapan ilmu komunikasi paling nyata. Dari komunikasi itu tentang menggiring orang lain, gitu kan? Komunikasi itu kan tentang menciptakan persepsi di orang lain, itu yang pertama. Kedua adalah sales itu gamenya adalah handling objection. Jadi setiap leads atau calon customer yang datang itu penuh dengan penolakan, penuh dengan keraguan. Nah, sales itu kerjaannya adalah melerai keraguan-keraguan itu agar seseorang menjadi yakin untuk beli produk kita, gitu. Jadi yang kita hadapin itu adalah penolakan. Makanya nggak semua gini. Makanya semua bisa jadi sales, tapi soal salesnya aja kok belum tentu semuanya bisa. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam materinya. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam modul yang pertama, yaitu tentang fundamental sales. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman baik yang pemula ataupun yang udah punya bisnis dan CS-nya ada banyak, ada 5, ada 10, bahkan 30, tetap aja kalau prinsipnya tidak memahami, tidak menguasai skill sales, maka berapapun leads yang masuk tetap closingannya akan sedikit. Gitu. Nanti jadi besar operasional daripada omset. Itu berbahaya tuh situasi bisnis yang seperti itu gitu ya. Nah, makanya teman-teman perlu belajar, tapi boleh sebelum kita mulai masuk ke apa aja sih yang nanti akan dipelajari di kurikulum sales ini, berarti saya akan share dulu daftar isi atau table konten yang nanti akan teman-teman pelajari dari kurikulum sales ini. Supaya kebayang nih nanti akan belajar apa aja sih gitu. Nah, yang teman-teman perlu ketahui adalah ketika seseorang belajar sales, ini adalah ilmu dan skill dasar yang harus dimiliki. Kalau skill set ini tidak dikuasai, maka nggak akan tuh tercapai closing rate yang ke 30%. Itu jamin. Gitu. Karena gini, prinsip di sales, kalau sales tidak belajar, teman-teman cuma fokus pada proses digital marketing dan asal aja mengelola CS-nya, maka closing rate itu dijamin akan di bawah 10%. Jadi kalau punya 100 chat, padahal ngedatengin 100 chat itu kan pakai uang ya, dikali aja kalau satu chatnya nilainya berapa, mendatangkan 100 chat biayanya berapa. Tapi kalau nggak belajar sales, bisa jadi ya terclosing cuma 5, 7, atau bahkan di bawah 10. Seperti itu di setiap bulannya. Lantas kemana yang 90-nya? Lantas kemana yang 90 chatnya? Dikali berapa bulan? Dikali berapa tahun? Nah, itu peluang yang terbuang tuh. Harga dari ketika seseorang tidak belajar sales. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat di daftar isi e-course ini nanti apa yang dipelajari itu ada banyak. Nah, pertama adalah teman-teman akan belajar terkait fondasi dan fundamental sales. Sales itu kalau di bisnis itu perannya apa sih sebenarnya gitu? Ataukah dia menjadi proses yang pertama atau dia jadi proses yang keberapa? Atau kenapa dia penting untuk dilakukan? Itu akan dibahas di
prinsip-prinsip sales. Lalu masuk kedua adalah tujuan sales. Nah, saya sering bilang di banyak video saya adalah seorang sales itu tidak boleh berbicara harga. Tidak boleh mengirimkan informasi dalam bentuk apapun terkait harga di awal obrolan. Itu nggak boleh, itu fatal. Mau bentuknya flyer kah, mau bentuknya PDF kah, mau bentuknya katalog kah, mau bentuknya apapun, sales yang masih mengirimkan harga di awal sudah pasti jamin akan mati obrolannya. Gitu. Jadi di sini harus memahami tujuan sales itu bukan buat ngirim harga. Hanya karena orang menanyakan harga tidak jadi menjadi kita harus langsung menjawab dengan harga seperti itu. Tapi ada seni dan ilmunya. Nah, itu teman-teman akan belajar dulu. Lalu teman-teman juga tadi ya memahami bahwa peran sales itu bukan berbicara harga tapi mendeliver value. Kemudian di sini ada tentang masalah-masalah sales, tentang peran sales itu untuk menggiring persepsi. Lalu kemudian bagaimana komunikasi ini harus dilakukan dengan menghidupkan visual, karena manusia tidak bisa menyerap informasi terlalu banyak. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana berkomunikasi secara interaktif. Kan kebanyakan dari kita itu chat kita yang banyak ngomong, orangnya jarang kan. Orangnya sekali jawabnya iya, itu berarti dia tidak menikmati obrolan. Menikmati obrolan aja enggak, apalagi beli. Sederhananya gitu. Jadi syarat kalau mau closing harus tadi menghidupkan visual, kemudian berkomunikasi secara interaktif, lalu bagaimana berkomunikasi secara solutif. Nah, terakhir adalah ketika penyampaian value sudah berjalan dengan baik, dengan interaktif, dengan solutif, dengan penuh visual, maka di situ akan terjadi proses handling objection. Nah, itu sebenarnya peran sales itu handling objection. Jadi nanti akan bertemu dengan penolakan, nanti juga akan bertemu dengan negosiasi gitu ya. Ada banyak udah diolah jauh-jauh ternyata pasti nego batal. Nah, itu ada tuh seni-seninya. Ataupun mungkin kalau di teman-teman yang sedang berjualan sekarang, banyak banget yang COD, padahal COD tingkat returnya tinggi, malah jadi boncos, malah jadi merugikan. Nah, itu ada seni-seni dan ilmunya. Nah, ini adalah ilmu-ilmu basic di sales yang ketika seseorang akan melakukan proses jualan, apakah itu bisnis secara online, apakah itu internet marketer, atau apapun. Karena kita di dunia ini bekerja di sebuah tempat, dan tempat itu adalah unit bisnis juga. Jadi proses ini tidak terelakkan dan semua butuh ilmu sales. Nah, nanti spill-nya adalah kurikulum sales yang akan saya bawakan itu tidak akan berbicara teori. Kita akan berbicara yang praktek-praktek saja supaya teman-teman bisa menerapkan dan mencapai omset yang lebih tinggi dari yang sekarang, ataupun berhasil menaikkan closing rate-nya jadi jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Siap, insya Allah ini perkenalan di awal. Kita akan ketemu dengan materi-materi yang lebih detail terkait ilmu sales, prakteknya, contohnya, kenapanya, bagaimana cara melakukannya. Wah, banyak. Jadi teman-teman yang bisnis online yuk belajar. Teman-teman yang punya CS yang udah pusing gimana cara ngelatihnya gitu. Suruh belajar di e-course Curriculum Sales ini. Sip, sampai sini dulu. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa.